kita ke contoh soal dari aturan sin, cos, dan juga sudut-sudut berkorelasi. Sebagai contoh soal yang pertama, diketahui sin 17 derajat sama dengan P. 17 ini kan gak istimewa ya, berarti kita kondisikan dengan segitiga siku-siku. Kita pakai depan miring samping. 17 kita taruh di salah satu sudut lancipnya, misalkan di sini. Ingat kembali di video sebelumnya, sin itu adalah depan miring, depan per miring. Jadi sin sama dengan, ini karena, ini sin 17 ya. Ini karena P, pernya kita ciptakan sendiri, P per 1. Jadi P di sini sebagai depan, satunya sebagai miring. Jadi depan ini P, miringnya 1. Sampingnya kita pakai Pitagoras. Jadi sampingnya miring kuadrat dikurangi depan kuadrat. Nah, sekarang soal-soal yang ada ini ada hubungannya dengan 17. Kita pilih apakah memakai sumbu Y atau sumbu X. Sumbu Y itu 90 atau 270. Kalau sumbu X itu 180 atau 360. Nah, sekarang 73. Untuk melibatkan 17, berarti kita harus memakai 90. Jadi 90 dikurangi 17. Hasilnya 73. Karena 90 berarti sumbu Y kan, itu harus pakai perubahan. Cos 90 min 17 sama dengan berubah menjadi sin 17. Bagaimana dengan tandanya? Karena 73 itu kuadran 1 berarti bernilai positif. Perubahannya juga bernilai positif. Jadi jawabannya sin 17 adalah P. Sekarang nomor B, tan 107 derajat. Kita juga memilih apakah sumbu X atau sumbu Y. Untuk melibatkan 17 berarti kita menggunakan 90 kembali, tapi di sini plus. Jadi 90 plus 17 adalah 107. Karena memakai sumbu Y berarti terjadi perubahan. Tan berubah menjadi kot. Menjadi kotan 17 derajat. Untuk tanda, kita ingat kembali di video sebelumnya, 107 adalah kuadran 2. Tan di kuadran 2 bernilai negatif, jadi perubahannya bernilai negatif. Min kot 17. Kot itu adalah kebalikan dari tan, berarti samping per depan. Sampingnya 1 min P kuadrat, depannya P. Samping per depan ya, negatif karena di kuadran 2. Untuk yang C, sekan 163 derajat. Kembali kita pikirkan, untuk melibatkan 17, apakah kita memakai sumbu X atau sumbu Y? Berarti kita menggunakan 180 dikurangi 17. 180 adalah sumbu X, jadi tidak usah berubah. Sekan tetaplah sekan. Untuk tanda 163 kuadran 2. Kuadran 2 rumahnya kuadran 2 adalah rumah dari sin dan kosek. Berarti sekan di situ bernilai negatif. Jadi nilainya sekan kebalikan dari cos, berarti miring per samping. Miringnya 1, sampingnya akar 1 min P kuadrat. Berikutnya, kosek 253 derajat. Kita pikirkan memakai sumbu apa untuk melibatkan 17 derajat. Ternyata memakai 270 min 17. 270 adalah sumbu Y, berarti terjadi perubahan. Kosek berubah menjadi sekan. Untuk plus minusnya, kuadrannya kita cek, 253 ada di kuadran 3.
kuadran 3 rumahnya tangan dan kotangan. Jadi kosek di situ bernilai min perubahannya. Jadi nilainya sama, kebetulan sama yang C, min sekan 17, jadi min 1 per akar 1 min P kuadrat. Soal cerita. Seorang anak setinggi 170 cm menerbangkan layang-layang. Ini harus kita gambarkan supaya nanti terbentuk segitiga. Jadi seorang anak menerbangkan layang-layang. Ini akan membentuk segitiga. Sudut elevasi itu adalah sudut saat kita memandang ke atas, berarti sudut 30 derajat itu adalah di sini. Memandang ke atas. Tinggi anak 170 cm, berarti di sini 170. Panjang benang 20 meter. 20 meter kita kondisikan satuannya dikonversikan ke cm ya. 20 meter menjadi 2000 cm karena ini benangnya. Lalu pertanyaannya, berapakah ketinggian layang-layang? Ketinggian layang-layang berarti total ini. Di sini kita sudah memiliki ukuran untuk jarak tinggi anak tadi 170. Nah, berarti yang perlu kita hitung adalah yang sekian. Hubungkan dengan segitiga tersebut. Yang kita cari ini adalah depan. Berarti yang kita butuhkan atau yang kita cari adalah depan. Sedangkan yang diketahui posisinya sebagai miring. Berarti di sini kita menggunakan sin ya. Menggunakan sinus. Jadi sin berapa? Sin sudut elevasi tadi berarti sin 30 derajat sama dengan depan per miring. Miringnya 2000. Sin 30 adalah setengah. Nah, berarti yang ditanya ini sama dengan 1000 cm. Jadi yang sekian ini adalah 1000 cm. Nah, jadi berapa tinggi layang-layang? Jadi tinggi layang-layang adalah total ya. Dari tanah sampai ke layang-layang itu. Jadi tinggi layang-layang 170 ditambah 1000 sama dengan 1170 cm. Selanjutnya contoh yang ketiga, diketahui PQ 5 cm, PQ 5 cm. Aturannya kemarin, PQ di depan sudut R, berarti dia sebagai R kecil. QR 6 cm, dia di depan P, berarti dia sebagai P kecil. PR 7 cm, dia di depan Q, berarti dia sebagai Q kecil. Pertanyaannya, sin Q berapa? Karena ini berhubungan dengan sisi, yang diketahui kan sisi, berarti kita harus memakai aturan cos. Meskipun yang ditanyakan itu sin, tapi kita harus melangkah ke cos terlebih dahulu. Yang ditanyakan Q, berarti ini ya. Jadi kita memakai Q kecil. Q sama dengan, dia pakai aturan cos ya. Min 2 kali P kali R cos Q. Berarti 7 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat min 2 kali 6 kali 5 cos Q. Nanti ini kita sendirikan ruas yang kita cari ini, kita pindah ruas ya. Jadi 60 cos Q, semua konstanta kita pindahkan. Ini 61 dikurangi 49. Jadi cos Q sama dengan
12/60 sama dengan 1/5. Kita sederhanakan. Karena Ki tidak mengandung derajat ya teman-teman, kita asumsikan dengan segitiga siku-siku. Ki kita taruh di salah satu sudut lancipnya. Cos itu rumusnya adalah samping miring. Jadi Ki di sini sampingnya, di sini miringnya. Kita cari depannya dengan Pitagoras, berarti akar dari 5 kuadrat dikurangi 1, berarti akar 24 itu sampingnya. Jadi sekarang kita bisa menjawab nilai dari sin Ki. Jadi berapakah nilai dari sin Ki? Sin adalah depan per miring. Depannya akar 24, miringnya 5. Ini bisa kita sederhanakan. Akar 24 itu adalah akar 4 dikali 6/5. Akar 4 keluar jadi 2, akar 6/5. Untuk yang B, luas segitiga itu kita pakai aturan sin di video sebelumnya ya, bisa dicek kembali. Jadi luas segitiga kita melibatkan dua sisi yang mengapit sudut yang diketahui. Berarti di sini Ki yang diketahui. Berarti kita memakai P kecil, R kecil, dan sin Ki karena sin Ki sudah diketahui. Jadi setengah dikali P-nya 6, R-nya 5, sin Ki-nya 2 akar 6/5. Ini boleh dicoret. Jadi hasilnya 6 akar 6. Contoh yang keempat. Ini tanpa gambar, berarti segitiga ABC diketahui seperti ini. Ini harus kita gambar terlebih dahulu biar kita tahu posisi-posisi yang diketahui apa saja. Ini sudut B 30 derajat. C kecil. C kecil berarti dia di depan C. 15. B kecil di depannya B berarti 10. Pertanyaannya cos ACB. Berapa nilai cos ini? Coba perhatikan yang diketahui di sini adalah sisi-sisi sudut. Berarti karena yang diketahui sisi-sisi sudut, kita memakai aturan sin yang bersesuaian dengan yang diketahui. Berarti di sini C kecil per sin C sama dengan ini B kecil per sin B. Kita masukkan C kecilnya 15, sin C-nya yang ditanyakan, B kecil 10, sin B berarti sin 30 derajat. Sin 30 kemarin di tabel sudah dituliskan ya di video sebelumnya, bernilai setengah kita kalikan silang 10 sin C. Ini dikali silang ya. 10 sin C sama dengan 15/2. Sin C sama dengan 15/2 dibagi 10. Sama dengan, pertanyaannya bukan sin ya teman-teman. Yang ditanyakan adalah nilai cos-nya. Berapakah cos C? Berarti karena tanpa derajat, kita bisa mengasumsikan seperti yang tadi, pakai segitiga siku-siku dengan C di salah satu sudut lancipnya. Mengingat kembali, sin itu adalah depan miring. Berarti 3 kita posisikan di depan
4 kita posisikan di miring. Berapakah samping? Samping berarti kita pakai aturan Pythagoras, miring kuadrat dikurangi depan kuadrat. Jadi sampingnya akar 7. Rumus cos adalah samping per miring. Sampingnya akar 7. Miringnya 4. Contoh yang kelima, penerapan dari aturan sin dan cos adalah pada segi beraturan. Di sini misalkan segi 8 beraturan, panjang jari-jarinya 6 cm. Kita gambarkan segi 8. Karena beraturan berarti setiap segitiga ini luasnya sama. Berarti kita ambil satu juring ini ya. Kita ambil ke sini. Untuk menghitung berapakah sudut pusat dari segi 8 ini, berarti kita pakai lingkaran penuh itu adalah 360 dibagi 8 segitiga. Ketemunya 360 dibagi 8, 45 derajat. Jadi ini 45 derajat. Panjang jari-jari 6 cm, berarti ini 6 cm. Ini juga sama karena beraturan. Nah, sekarang pertanyaannya disuruh mencari keliling. Keliling itu kita kan menghitung tepi-tepi dari segi tersebut. Berarti kita mencari panjang sisi dari segi 8 itu. Berapa? Nah, di sini perhatikan yang diketahui adalah kita mencari sisi ini ya. Yang diketahui adalah si sudut sisi. Berarti karena yang diketahui sisi sudut sisi, kita memakai aturan cos. Aturan cos berarti sisi kuadrat sama dengan 6 kuadrat plus 6 kuadrat ini ya. Dikurangi 2 kali 6 cos 45. Jadi 36. Ini sisinya masih kuadrat. Berarti kalau sisi dari segi 8 tersebut berarti akar dari 72 min 36 akar 2. Kalau mau disederhanakan lagi menjadi 36, dikeluarin ya FPB-nya 36. Akar 36 keluar menjadi 6. 2 min akar 2. Jadi inilah panjang sisi dari segi 8 tersebut. Sekarang kita menjawab pertanyaannya. Jadi keliling dari segi 8 tersebut adalah, karena dia ada 8 sisi yang sama, berarti 8 kali sisi. Jadi 8 dikali 6. Nah, sama dengan 48 akar 2 min akar 2 cm. Sekarang bagaimana dengan luas dari segi 8 tersebut? Kalau luas, kita hanya punya satu aturan yang bisa dipakai, yaitu aturan sin. Kita fokus pada satu segitiga, nanti kita kalikan 8, karena beraturan berarti 8 ini semuanya sama. Jadi 8 dikali luas segitiga. 8 dikali setengah kali 6 dikali 6 sin 45, karena ini aturan sin. Sama dengan 8 dikali setengah dikali 6 dikali 6 sin 45 pada tabel video sebelumnya adalah setengah akar 2, sama dengan berapa? 72 akar 2 cm persegi. Nah, semoga paham dengan contoh-contoh aplikasi dari berbagai aturan sin dan cos. Sekian.